Pondasi kekuasaan Putin sedang goyah hari ini, dan ketakutan kehilangan uang telah menjadi lebih besar daripada ketakutan akan kematian. Kamu lihat, para oligarki Rusia sekarang secara terbuka berbicara menentang runtuhnya ekonomi, dan mereka melakukannya dengan sadar akan hal itu. Hampir 40 tokoh terkenal telah meninggal dalam keadaan mencurigakan sejak awal invasi Putin. Alasan dari perlawanan ini sederhana: Vladimir Putin telah membangun sebuah ekonomi yang sekarang memakan dirinya sendiri. Hampir sepertiga perusahaan Rusia sekarang melaporkan kerugian rekor. Dan para oligarki sekarang tahu bahwa apa yang dilakukan Putin itu tidak berkelanjutan. Untuk memperburuk keadaan bagi Kremlin, krisis sekarang menyebar melampaui kalangan elit. Rakyat Rusia juga mulai berbicara secara terbuka. Hal ini telah menciptakan perjuangan yang menentukan di dalam Kremlin, dan pertarungannya adalah tentang masa depan Rusia itu sendiri. Sekarang, kita akan membahas para oligarki dan pernyataan mereka. Tapi saya ingin memulai dengan cuplikan seorang wanita Rusia pemberani yang tidak takut untuk mengatakan kebenaran. Tergantung pada alih strategi hebat kita, Putin memiliki banyak pencapaian, tetapi menurut saya yang paling menonjol adalah sebagai berikut. Dia mengganti kebenaran dan kenyataan dengan propaganda liar. Dia memperluas perbatasan Rusia dengan NATO lebih dari 1.500 km. Dia membuat Rusia sangat bergantung pada Tiongkok dan kehilangan lebih dari $500 miliar aset yang dibekukan. Dia kehilangan pasar Eropa, pasar terbesar dan paling menguntungkan untuk minyak dan gas. Dia kehilangan sebagian besar ekspor logam, kayu, dan batu bara. Dia kehilangan banyak spesialis dan penduduk usia produktif yang aktif. Dia menedit meningkat kaki arus keluar modal dari negara, kehilangan pasar peluncuran dan eksplorasi luar angkasa, serta menghancurkan pasar transportasi udara. Dia membentuk peluang di olahraga internasional. Atlet Rusia mungkin tampak baik-baik saja, tapi saya yakin mereka diam-diam membenci Putin karena hal ini. Impian setiap atlet profesional adalah Olimpiade dan kejuaraan dunia. Dia menaikkan usia pensiun, tapi tetap saja tidak ada uang untuk pensiunnya. Tapi kalau soal perang, uangnya ada. Itulah paradoksnya. Dia mengubah Rusia jadi negara teroris yang kini dibenci dunia beradab. Dia menjadikan Rusia sebagai negara dengan sanksi terbanyak dalam sejarah, membuat rakyatnya terasingkan. Teman-teman Rusia, Korea Utara, Iran, Taliban, Hamas, dan gerombolan lainnya. Dia mengatur genosida dan penindasan, dia meningkatkan kejahatan di negara ini. Dia melancarkan perang berdarah yang tidak dibutuhkan siapapun, yang sudah menghabiskan ratusan miliar dolar. Dia mempermalukan tentara. Tanpa perang ini, dunia masih menganggap tentara Rusia terkuat kedua di dunia. Dia mempersetujukan semua orang Ukraina dan seluruh dunia yang beradab dalam kebencian terhadap Rusia. Dia mempermalukan Rusia di dunia. Daftar ini pun bisa terus bertambah. Tapi apakah ada gunanya? Jadi menurutku ini sudah tidak cukup jelas. Volodya, seperti biasa, mengakali semua orang. Lagi, itu adalah kata-kata yang keras, dan dia mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakannya. Hal seperti itu tidak terjadi setiap hari di Rusia. Sekarang tak hanya orang biasa, para oligarki juga ikut bersuara. Lihat laporan ini. Kepala Serikat Oligarki telah menyatakan bahwa ekonomi Rusia mulai mengalami kontraksi yang tidak terkendali. Secara sederhana, dia mengatakan bahwa ekonomi Rusia sedang anjlok. Dan faktanya, dalam wawancara ini, dia secara terbuka menyoroti pemerintah, pihak berwenang yang sangat buruk dalam mengelola ekonomi. Dia berkata, dan saya kutip, pihak berwenang menjanjikan pendaratan yang terkendali dan mulus, tapi ini tidak mulus maupun terkendali. Pernyataan dan wawancara seperti ini bukan pertanda baik bagi Putin. Ini ketua serikat oligarki. Saya bahkan tak tahu mereka punya itu di Rusia. Ini seperti memiliki ketua serikat mafia dan dia secara terbuka melakukan wawancara di sini. Tapi alasan ini penting adalah karena merekalah yang paling diuntungkan dari sistem Putin, para oligarki. Dan sekarang mereka memperingatkan bahwa kekaisaran itu menyusut dari dalam. Ini menunjukkan sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di Rusia. Izinkan saya jelaskan mengapa mereka berbicara terbuka seperti ini. Hampir sepertiga perusahaan Rusia melaporkan kerugian rekor. Ini baru paruh pertama tahun 2025.
Keadaan hanya akan semakin buruk seiring berjalannya tahun karena Ukraina semakin kuat setiap harinya. Mari kita lihat laporan yang dirilis Bank Sentral Rusia ini. Dalam beberapa bulan pertama tahun ini, sekitar 19.000 perusahaan telah melaporkan 5 triliun rubel itu sekitar 62 miliar dolar. Dan inilah alasan mengapa para oligarki mulai angkat bicara. Tapi ini juga menunjukkan masalah berbeda bagi Putin. Masalah berbeda ini mungkin lebih besar daripada beberapa oligarki yang hanya melakukan beberapa wawancara. Karena dengan para oligarki, Putin cukup mengurus mereka dengan membuat mereka melompat keluar jendela. Namun, dia tak bisa menyelesaikan masalah kedua semudah itu. Itu karena kalian tahu kalau perusahaan tidak menghasilkan uang, mereka tidak membayar pajak. Dan itu berarti pemerintah Putin tidak mendapatkan pendapatan pajak yang sangat dibutuhkan untuk perang ini. Putin menghabiskan semua uang ke sana kemari untuk mencoba merekrut lebih banyak orang agar bisa mengirim mereka ke garis depan. Tapi sekarang, aliran pendapatan yang mengisi kas perangnya semakin mengering setiap hari. Pertama, sanksi kecil dari Barat yang merepotkan itu membuatnya tidak mungkin menjual minyaknya di Eropa. Dia harus menjualnya dengan harga diskon ke negara seperti Tiongkok dan India. Lalu kita punya drone dan rudal kecil Ukraina yang mengganggu itu, yang menghancurkan kilang minyak Rusia. Itu berarti dia tidak bisa menjual minyak yang sudah diolah, yang jauh lebih menguntungkan daripada hanya menjual minyak mentah. Sekarang seolah-olah semua ini belum cukup buruk. Sekarang perusahaan-perusahaan Rusia tidak menghasilkan uang. Jadi semakin sulit untuk memeras masyarakat Rusia demi setiap dolar yang mereka miliki. Tapi lihat, Putin tak akan menyerah begitu saja. Coba tebak apa yang dia lakukan. Dia menaikkan pajak untuk warga Rusia. Saya tahu apa yang kalian pikirkan. Ada banyak orang yang kesulitan karena hal ini, tapi itu adalah pengorbanan yang bersedia dilakukan oleh Putin. Namun, tahun ini bukan waktu baik bagi pembayar pajak Rusia soal pajak. Putin sudah menaikkan pajak penghasilan perusahaan, pajak penghasilan pribadi, dan di atas itu semua, dia juga menambah bea dan pajak konsumsi pada barang-barang seperti bahan bakar. Tapi semua itu belum cukup untuk menutupi lubang di anggaran Rusia yang telah dibuat oleh Putin. Jadi sekarang Rusia menaikkan pajak-pajak pertambahan nilai yang pada dasarnya seperti pajak penjualan dan sekarang naik menjadi 22%. Namun di sini Putin mungkin justru menciptakan masalah lebih besar saat menyelesaikan masalah kecil. Sekarang kalian mungkin sudah tahu ini. Tapi ekonomi Rusia telah mengalami inflasi yang sangat tinggi. Saya bicara hampir seperti inflasi di Venezuela. Secara resmi, mereka mengatakan sekitar 10%, tapi secara tidak resmi, beberapa studi menunjukkan bahwa kemungkinan angkanya setinggi 20-25%. Dalam beberapa bulan terakhir, terdapat tanda-tanda positif. Angkanya sempat turun dari 10% ke sekitar 9%. Tapi sepertinya tren itu akan segera berhenti. Itu bukan saya yang bilang, tapi Bank Sentral Rusia kalau dipikir memang masuk akal. Apa yang terjadi ketika pemerintah menaikkan pajak penjualan? Toko-toko akan langsung menaikkan harga barang yang mereka jual. Mereka tidak membayar pajak tambahan, tapi membebankannya ke konsumen. Itu berarti harga semua barang, dan maksud saya semua barang di Rusia akan naik dan itu berarti inflasi mulai kembali muncul. Tetap saja saya punya kabar buruk lagi untuk para wajib pajak Rusia karena bahkan ini mungkin belum cukup karena Duma negara Rusia sudah membahas kenaikan pajak untuk usaha kecil. Jadi sejauh ini usaha kecil tidak membayar pajak penjualan kecuali mereka menghasilkan lebih dari 60 juta rubel per tahun. Sekarang, Duma sedang membahas penurunan batas itu menjadi 10 juta rubel per tahun. Karena mereka butuh uang. Dan satu-satunya orang yang bisa mereka kejar adalah orang Rusia miskin. Sekarang, tentu saja, ini semua adalah masalah besar di Rusia. 7 kenaikan pajak hanya dalam 1 tahun, itu gila di masyarakat manapun kecuali Korea Utara. Jadi ketika Putin berada di klub diskusi Valdai di Sochi minggu lalu, dia ditanya tentang hal ini dan dia menjelaskannya. Menurut jawabannya, uang itu akan diinvestasikan kembali ke masyarakat Rusia untuk memastikan infrastruktur semuanya mutakhir, kokoh, dan layak. Tapi saya rasa kamu dan saya sama-sama tahu kemana arah ini.
Uang ini kemungkinan besar akan dipakai memperbaiki semua kilang yang dihancurkan Ukraina. Dan jika mereka masih punya sisa uang, mungkin pemerintah Rusia akan membayar keluarga semua tentara yang tewas di Ukraina dalam perang Putin. Tapi Anda lihat beberapa keluarga masih marah karena sepertinya mereka ditekan dari kedua sisi. Di satu sisi, harga semua barang naik dan mereka bahkan tidak bisa menemukan bensin di stasiun pengisian bahan bakar umum. Sementara itu, Putin berkata, "Hei, bisakah kamu beri aku lebih banyak uang?" Jadi mereka mulai bersuara bahkan tentang ekonomi dan mereka menyerukan protes damai, tapi tetap saja protes. Lihat cuplikan ini. Siang ini teman-teman di kota Orsk, hari ini kami mengalami serangan drone di kota kami. Pabrik-pabrik kami menjadi sasaran. Dan kalian tahu, langsung saja. Sabtu semurang teringat insiden saat surat tentang serangan di beberapa kota Rusia beredar online. Menurut saya, surat ini menyebutkan 20 kota kini, orang-orang kembali menghadapi situasi serupa. Banyak rakyat terkejut karena seperti biasa mereka tidak percaya dan mengatakan bahwa hal itu tidak akan sampai kepada mereka. Iya, seperti yang bisa Anda lihat, semuanya benar-benar terjadi. Sampai saat ini, belum ada informasi resmi. Pertanyaannya nih untuk pemerintah, di mana keamanan kami? Di situs web, hanya ada panduan perlindungan diri. Kemungkinan besar itu hanya ruang bawah tanah, di taman kanak-kanak anak-anak dibawa ke koridor. Saya tidak tahu tuh kemana rekan kerja harus lari saat situasi seperti ini. Harga bensin langsung melonjak di stasiun pengisian bahan bakar umum karena kilang minyak kembali mengalami masalah. Kawan-kawan, saya terasa saatnya kita berpikir jernih dan bersatu. Tidak ada yang akan menyelamatkan kita. Mari kita sampaikan protes kita secara damai dengan menyatakan ketidakpercayaan terhadap sistem kekuasaan seperti ini. Itu saja. Sampai jumpa, terima kasih. Damai untuk rumah Anda. Terima kasih banyak. Jadi, bagaimana Putin menanggapi reaksi balik ini? Yah, dia mengambil alih akun media sosial semua orang. Saya serius, meski terdengar seperti lelucon, saya bukan pelawak hebat. Teman-teman saya bisa membuktikan ini kisah nyata. Blogger tidak diwajibkan untuk menyerahkan hak administratif atas saluran media sosial mereka kepada Garda Nasional Rusia. Itu maksudnya. Roskomnadzor, mungkin saya salah ucap, adalah Garda Nasional Rusia. Tentu saja saya agak melebih-lebihkan. Putin tidak gila. Dia tidak mengambil alih setiap akun, dia hanya mengambil alih akun-akun yang memiliki 10.000 pengikut atau lebih. Kalau kalian tahu apa-apa tentang internet, itu bukanlah standar yang tinggi. Banyak orang, termasuk di Rusia, memiliki 10.000 pengikut. Putin ingin memastikan dia mengendalikan semua akun itu. Mengapa dia membutuhkannya? Ya, hanya untuk memastikan akun-akun ini tidak mengucapkan hal yang bisa melukai perasaan para pemimpin kesepakatan. Dia benar-benar membangun kembali Uni Soviet, karena dulu saat Uni Soviet, orang Rusia punya lelucon yang sangat populer. Di Uni Soviet, kamu bukan menonton televisi, televisi yang menonton kamu. Kurasa hal yang sama kini berlaku untuk media sosial di Rusia. Selain itu, perbandingan dengan Uni Soviet tidak hanya berhenti di situ. Bahkan Gulag pun mulai muncul kembali. Lihatlah laporan ini. Paranoia Rusia telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa. Hampir 2 vonis pengkhianatan atau spionase setiap hari di tahun 2025. Pengadilan Putin menjatuhkan vonis bersalah 100%. Di Rusia, jika pemerintah menuduh Anda, pasti dianggap bersalah. Beginilah wujud keputusasaan ketika rakyatmu sendiri menjadi ancaman terbesar dan negara adidayamu setiap hari semakin mirip dengan kediktatoran komunis. Tak heran, bahkan orang Korea Utara pun berjuang untuk Putin. Dia telah membuat Rusia terasa seperti rumah sendiri. Dan ini bukan hanya soal putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan-pengadilan ini, tapi juga soal beratnya hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan yang sebenarnya bukan kejahatan. Lihatlah laporan ini. Sebuah pengadilan Rusia menjatuhkan hukuman kepada pembuat minuman beralkohol beracun yang menewaskan 50 orang. Orang ini dihukum 9 tahun, rekannya 8 tahun. Sebagai perbandingan, satu orang yang memakai kaos Slava Ukraini dihukum 12 tahun. Orang yang mengunggah video anti perang di YouTube atau media sosial Rusia
dihukum 12 tahun. Orang yang dituduh berkhianat karena menelepon Ukraina dihukum 24 tahun dan lainnya dihukum 17 tahun karena tuduhan politik. Jadi itu berarti di Rusia, kamu mendapat hukuman lebih berat karena memakai kaos daripada karena membunuh 50 orang Rusia. Jika pengadilan tak hargai nyawa Rusia, mengapa Ukraina harus? Itu saja hari ini. Tekan tombol subscribe jika belum. Kami targetkan 2 juta subscriber sebelum akhir tahun. Jadi dukunganmu benar-benar sangat membantu kami.